Ketika siswa mendapatkan skor 100, pernah nggak sih terlintas pertanyaan, apakah dengan skor 100 itu berarti mereka sudah mencapai tujuan pembelajaran? Atau apakah dengan skor 100 itu berarti mereka sudah siap untuk menerapkan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari? Halo, sahabat Ikan Asem. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pemikiran reflektif terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah untuk kemerdekaan manusia, yaitu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu seperti apa manusia yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan itu? Disadari ataupun tidak, pendidikan itu mengambil peran yang penting dalam pembentukan sebuah bangsa. Apa yang kita ajarkan hari ini akan berdampak pada negara 10 atau 20 tahun kemudian. Misal, kita mengajarkan siswa kita untuk memiliki keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Keterampilan itu akan mereka gunakan ketika mereka sudah siap berkontribusi menjadi bagian dari masyarakat. Nah, bayangin kalau setiap siswa di Indonesia memiliki keterampilan itu. Kira-kira Indonesia bakal lebih baik atau tidak? Pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki menjadi bekal untuk menjalani hidup. Dan ketika mereka mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain dengan menjadi manusia yang mandiri, ya mereka itulah manusia yang merdeka. Kalau sudah seperti itu, apa yang akan terjadi kalau setiap manusia sudah merdeka? Kontribusi itu ibarat gumpalan bola salju. Kontribusi kecil akan berdampak pada hal yang lebih besar lagi. Saat individu berhasil meraih kebahagiaan dan keselamatan, dia memiliki berbagai keterampilan untuk menjalani hidup, otomatis dia akan menjadikan lingkungan dan keluarganya lebih baik, menjadi keluarga yang merdeka. Dan kalau keluarga-keluarga sudah merdeka, wilayah itu juga akan merdeka. Wilayah-wilayah yang merdeka menjadikan sebuah negara merdeka. Dan kalau negara-negara merdeka, dunia akan merdeka. Keren banget kan? KHD menyebut keterkaitan itu sebagai filosofi Tri Rahayu. Oke, dari tadi kita sudah membahas tentang kemerdekaan manusia. Lalu bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk mencetak siswa agar menjadi manusia yang merdeka? Pendidikan itu harus mampu menjawab tuntutan zaman, karena perubahan adalah hal yang pasti terjadi dan tidak bisa kita hindari. Di sini setidaknya ada dua hal yang harus kita cermati dalam menyikapi perubahan sebagai upaya untuk membentuk manusia yang merdeka. Pertama, kita akan membahas tentang pendidikan yang menuntun. Menuntun berarti kita tidak berada di depan untuk menarik dan juga tidak di belakang untuk mendorong, tetapi kita sejajar untuk membersamai mereka. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasikan pengetahuan dan kompetensi mereka. Mereka memuliakan dirinya dengan mengembangkan bakat minat yang mereka miliki melalui proses pembelajaran, pembiasaan, ataupun kolaborasi. Dan pada akhirnya, mereka akan menyadari bahwa kemerdekaan dirinya akan mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Dan kedua, yang akan kita bahas adalah tentang kodrat perubahan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Ilmu yang kita ajarkan pada siswa itu haruslah relevan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Misalkan kita mengajar siswa di daerah pesisir pantai, kemudian kita berikan wawasan tentang cara menjaga ekosistem hutan. Memang gak salah, tetapi itu tidak sesuai dengan kodrat alam mereka. Guru bukan satu-satunya lagi sumber informasi bagi siswa. Dengan pembelajaran kontekstual yang sesuai dengan tempat mereka tinggal, mereka bisa lebih dekat dengan lingkungannya. Hal ini penting banget, karena akan menimbulkan kesadaran, penghargaan, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan tempat mereka tinggal.
Kemudian yang terakhir, apa yang dimaksud dengan kodrat zaman? Tadi di awal video sudah sempat dibahas bahwa pendidikan itu harus mampu menjawab tuntutan zaman, karena perubahan adalah hal yang pasti terjadi. Kita juga sudah sering mendengar kalau siswa zaman sekarang itu harus memiliki berbagai keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Kenapa sih kita nggak pernah mendengar istilah itu di tahun 90-an ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar seperti murid kita? Kenapa siswa zaman sekarang itu diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis? Setiap zaman itu pasti memiliki tantangannya masing-masing. Nah, anak zaman sekarang itu mudah sekali mengakses berbagai informasi melalui internet. Mereka sudah bisa main TikTok, lihat video di YouTube, membaca artikel di internet. Kalau mereka tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, maka mereka tidak akan bisa memilah mana yang baik yang benar, mana berita asli dan hoax, dan bisa jadi mereka akan mengadopsi nilai-nilai yang salah. Maka kita sebagai pendidik perlu untuk melatih mereka agar siap hidup di abad 21. Dengan cara apa? Kita kemas kegiatan kita dengan metode yang sesuai. Misal, kita setiap hari hanya menggunakan metode ceramah sebagai metode utama. Yang murid kita tidak akan terbentuk keterampilan berpikir kritis. Akibatnya, kemampuan mereka tidak akan relevan dengan hidup di abad 21 ini. Dari sedikit penjelasan tadi, mari kita refleksikan bersama kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Sudahkah kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak? Dan apakah yang bisa kita lakukan sebagai pendidik agar kita dapat menuntun mereka meraih potensi terbaiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman?